Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak siswa Manhebat bermartabat, marilah kita baca doa sejenak. Doa mulai. Selesai. Baik, kita lanjutkan materi terakhir dari momentum dan impuls dan tumbukan ini. Kemarin kita sudah bahas tentang tumbukan lenting sempurna, tumbukan tidak lenting sama sekali, ya. Ingat, kalau lenting sempurna nilai E-nya sama dengan 1, kalau tidak lenting nilainya 0. Nah, yang ketiga ini adalah tumbukan lenting sebagian atau disebut dengan tumbukan lenting tidak sempurna. Nah, rumusnya seperti ini, ya. Min V1 aksen min V2 aksen kurang dari V1 min V2. Pada tumbukan lenting sebagian, besarnya kecepatan relatif sesudah tumbukan lebih kecil dari kecepatan relatif sebelum tumbukan. Jadi kecepatannya sebelum tumbukan itu lebih besar daripada kecepatan benda setelah tumbukan. Tanda negatif menunjukkan arahnya berlawanan dengan arah semula. Ini tanda negatif, arahnya berlawanan dengan arah semula. Nilainya berapa kalau tumbukan lenting sebagian? Nilai E-nya kurang dari 1, lebih dari 0. Bisa 0,5, bisa 0,6, bisa 0,3, bisa 0,2, dan seterusnya. Contoh soal. Seorang anak menendang bola yang masanya 1 kilo. Sehingga bola bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Bola mengenai sebuah kaleng yang masanya 1 kilo. Jika tabrakan antara bola dan kaleng terjadi secara lenting sebagian dengan nilai E, koefisien restitusinya 0,5, tentukan berapa kecepatan bola dan kecepatan kaleng setelah tumbukan, energi yang hilang akibat tumbukan. Maka kita ketahui dulu masing-masing bendanya. Bola masanya sekian, kaleng masanya sekian, kecepatan awalnya 10, E-nya 0,5, kecepatan benda yang kedua adalah 0. Ini kecepatan benda yang pertama, bola. Kecepatan kalengnya 0 karena diam, ya, kalengnya ditendang oleh bola nanti, atau tumbukan dengan bola. Dari persamaan itu kita buat nilai rumus umumnya. Restitusi E sama dengan min V2 kuadrat min V1 kuadrat dibagi V2 min V1. Kita masukkan nilainya E 0,5, ya, sehingga nilai V2 nya 0 seperti ini, ya. Sehingga kita kalikan silang 0,5 kali min 10, ini V1 min V2 sama saja, ya. Min kali plus min kali min plus jadi V1 aksen min V2 aksen. Maka V2 aksen sama dengan V1 ditambah 5, min dipindah ke kanan. Setelah itu langkah kedua adalah kita pakai hukum kekekalan momentum, yaitu M1V1 plus M2V2 sama dengan M1V1 aksen plus M2V2 aksen. Masukkan nilainya. V2 nya 0, jadi ini aja M1 kali V1 1 kali 10 M1V1 aksen plus 1 kali V2 aksen. Ingat, V2 itu adalah V1 aksen plus 5. Masukkan V2 nya, V1 aksen plus 5. Ini ada V1 aksen, jadi 2 V1 aksen plus 5 sama dengan 10. Maka V1 aksen sama dengan 2,5. 5 pindah ke sini adalah 10 min 5, 5 bagi 2 adalah 2,5. Setelah itu kita cari V2 aksennya, yaitu dari rumus V1 aksen plus 5. Tadi V1 aksennya 2,5 ditambah 5, 7,5. Yang kedua, energi kinetik sebelum tumbukan hanya dimiliki oleh bola karena kaleng diam. Sehingga rumusnya energi kinetik benda 1 setengah MV1 kuadrat. Nilai V1 bola 10 pangkat 2, nilainya 50 Joule. Energi kinetik setelah tumbukan dimiliki oleh bola dan kaleng. Sehingga rumusnya EK aksen sama dengan setengah M1V1 aksen kuadrat plus setengah M2V2 aksen kuadrat. Tadi V1 2,5 dipangkatkan 2, V2 nya 7,5 dipangkatkan 2. Setelah dihitung ketemu hasil akhirnya 31,25 Joule.
Maka energi kinetik yang hilang adalah EK1 tadi, yang ini 50 Joule dikurangi 31,25 Joule. Hasilnya adalah 18,75. Jadi yang hilang itu adalah 18,75 Joule. Itu anak-anak ya. Selanjutnya yang keempat adalah koefisien restitusi. Koefisien restitusi itu koefisien tumbukan. Jadi kalau benda jatuh dari atas menumbuk tanah, maka benda itu akan mental lagi ke atas, tetapi ketinggiannya berbeda dengan benda yang sebelum tumbukan. Begitu juga benda yang kedua jatuh lagi, terjadi mental lagi ya, ke atas lagi seperti ini H3-nya. Tentunya ketinggian bola H3 itu lebih rendah daripada bola atau ketinggian pada tumbukan pertama. Paham ya? Sehingga kalau dirumuskan jadilah seperti ini. Maka E sama dengan akar H2 dibagi H1 sama dengan H3 dibagi H2 sama dengan akar H4 dibagi H3. Sehingga kalau mencari tumbukan pertama, kita cari H2. H2-nya sama dengan E kuadrat. Ini kalau akar dipindah ke kanan kan jadi E kuadrat dikali H1. H3 E kuadrat dikali H2 dan seterusnya ya. Contoh soal. Sebuah bola tenis dilepaskan dari ketinggian 2 meter ketingginya bola. Di atas lantai setelah menumbuk lantai dipantulkan setinggi 1,62. Jadi H1-nya 2, H2-nya 1,62 setelah tumbukan ya. Tentukan koefisien restitusi antara lantai dan bola. Ya, kecepatan bola sebelum dan sudah tumbukan. Kalau sebelum arahnya ke bawah maka nilainya negatif. Kalau setelah tumbukan arahnya ke atas maka nilainya positif. Rumusnya sama, akar 2GH karena di sini ketinggian pertama maka H1, ini ketinggian kedua maka H2. Lantai dianggap diam sebelum dan sesudah tumbukan ya, karena lantai diam maka kecepatannya 0. Masukkan ke dalam rumus umum kelentingan ya. E sama dengan ini ya. Sehingga masukkan nilainya tadi apa? V2 aksennya 0, V2 juga nilainya 0. Sehingga di sini 0 min akar 2GH2, 0 min akar 2GH1. Setelah diuraikan jadilah ketemu rumus E sama dengan akar H2 dibagi H1. Nah, inilah asal munculnya rumus ini itu dari proses seperti ini. Sama saja. Kalau kamu sudah hafal rumus ini, maka tinggal H1-nya berapa, H2-nya berapa, masukkan ke dalam rumus. Ya, H2-nya 1,62, H1-nya 2, hasilnya akar 0,81 dikeluarkan jadi 0,9. Maka nilai koefisien restitusi nilainya 0,9. Yang terakhir adalah gaya dorong roket. Nah, di sini dipraktekkan ke balon setelah kamu tiup ya. Kemudian kamu lepaskan, maka balon yang berisi udara tadi akan yang dibuka lubangnya maka dia akan naik ke atas jika dilepaskan. Penjelasannya menggambarkan sebuah balon karet yang berisi udara kemudian dilepaskan, balon karet tersebut akan bergerak berlawanan ya, ke atas, udaranya ke bawah ya. Semburan udara yang keluar dari balon, gerakan itu merupakan prinsip kerja roket atau mesin jet. Jadi kalau umumnya seperti itu ya. Di sini rumus umumnya momentum, cara kerja roket berdasarkan hukum kekekalan momentum, artinya jumlah momentum sebelum dan sesudah gas yang disemburkan itu adalah sama. Kalau sama maka P sama dengan PR plus PG. PR itu adalah momentum roket, PG adalah momentum gas yang disemburkan. Di sini ada keterangannya, silakan dibaca. Diuraikan ketemulah rumus seperti ini. VR sama dengan min delta M dibagi M dikurangi delta M dikali VG. VR adalah kecepatan roket, delta M adalah massa gas yang disemburkan, M adalah massa sistem. Massa sistem itu massa roket dan massa gas. Dalam satu roket itu ada dua kandungan massanya, massa gas dan massa roket. Dan VG adalah kecepatan gas buang. Gambar roketnya seperti ini ya. Sehingga
pengembangan rumusnya menjadi seperti ini. PR sama dengan min delta M VG. PR tadi adalah momentum roket, ya. VG adalah momentum gas buang, delta M kali VG. Kalau yang ini min, kalau yang ini plus, hanya arahnya saja karena berlawanan, ya. Kalau menentukan gaya dorong roket, maka pakai rumus min delta M dibagi delta T dikali VG. Contoh soal. Diketahui gas panas yang keluar dari roket mempunyai kelajuan 200 meter per sekon. Jadi kelajuan itu V berapa? 200 meter per sekon. Tentukan besar gaya dorong roket, maka F yang dicari yang mestinya dapat menyemburkan gas panas hasil dari pembakaran dengan kelajuan 50 kg per sekon. Ingat satuannya kilogram per sekon. Kilogram itu massa, sekon itu adalah waktu, sehingga di sini nilainya 50 kg per sekon. Ini adalah delta M dibagi waktu, sekonnya waktu. Maka diketahui delta M per delta T. Kenapa delta M di sini? Karena gas menyemburkan panas, ya. Roket menyemburkan gas panas, itu delta M. Ingat di sini ada delta M diketahui gas yang disemburkan, massa gas yang disemburkan, sama ya. Massa gas yang disemburkan, kilogram satuannya. Dengan menggunakan persamaan ini, M sama dengan delta M per delta T dikali VG. Maka langsung kita cari, bisa delta M per delta T nilainya 50, VG tadi nilainya adalah 200. V itu sama dengan VG, maksudnya kecepatan gas yang disemburkan. Diketahui gas panas yang keluar dari roket berarti gas, ya. Kecepatan gas yang disemburkan, ya. Maka VG. Ini kalau kita tulis VG, bukan VR. Kalau kecepatan roket maka VR. Maka rumusnya seperti ini. Ketemulah nilai gaya dorong roketnya adalah 10.000 Newton. Materinya udah habis. Minggu depan ulangan harian. Hari ini silakan dikerjakan UPM, ada 6 soal, minimal dikerjakan 3 soal dapat nilai. Sesuai dengan waktunya. Kalau waktunya habis dikumpulkan nggak dapat nilai. Gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan ditanyakan kalau belum jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.